Hey guys, jumpa lagi dengan gue Mo. Pada bahasan konspirasi kali ini kita akan membahas tentang HAARP High Frequency Auroral Research Program. Disclaimer, gue bukan profesional storyteller dan bahan yang gue rangkum sebagian dari Google, bagian dari buku-buku yang pernah gue baca. So, I hope you guys enjoy. Let's start. Tapi sebelum kita mulai, just show us some appreciate and love or click that subscribe button and like kalau lu suka dengan bahasan yang gue bawain, dan kasih jempol ke bawah kalau menurut lo membosankan. Let's begin. HAARP High Frequency Auroral Research Program, atau dalam bahasa awamnya alat pengendali cuaca, yang mana alat ini bisa merubah cuaca di suatu tempat, area, bahkan negara, tergantung kemana alat ini mau diarahkan. Dan HAARP ini bukan barang baru atau teknologi baru, tetapi teknologi yang sudah lama dikembangkan oleh pihak-pihak terkait. Lalu bagaimana bentuk dari HAARP itu sendiri? Secara tampilan, HAARP merupakan sekumpulan antena-antena besar yang berguna untuk memancarkan gelombang lapisan atmosfer bumi. Fungsinya adalah untuk memodifikasi cuaca. Lapisan bumi yang dituju atmosfer bagian terdekat dari bumi yaitu ionosfer dan stratosfer. Kalau belakangan lu semua ngelihat ada bencana ini, bencana itu, gunung meletus, tsunami, atau gempa bumi dan lain sebagainya, ya gue nggak bilang kalau itu dampak langsung dari HAARP, tapi itu bisa jadi ditimbulkan dari gelombang HAARP ini, karena alat ini bisa banget dipakai untuk merubah cuaca secara ekstrim, bahkan cenderung destruktif, sehingga alat ini dapat dikategorikan sebagai senjata pemusnah massal. Salah satu negara adikuasa mengklaim secara terbuka bahwa mereka memiliki alat ini sudah sejak lama sih. Jadi pengembangannya itu sendiri ada di satu daerah terpencil, tertutup. Mungkin kalau kalian pernah dengar area 51, kurang lebih kayak gitulah. Dan juga kemungkinan kalau ada beberapa negara adidaya saat ini yang memiliki alat yang sama, yaitu alat untuk memodifikasi cuaca. Kalau misalkan dulu perangnya pakai senjata, kalau sekarang perangnya cenderung dengan virus atau langsung pakai bencana alam gitu kan. Misalkan negara A nggak suka dengan negara B, negara A punya alat ini, langsung dihajar aja kan dengan topan skala 4, habis langsung. Itulah makanya alat ini benar-benar teknologinya itu disimpan rapat-rapat, dan juga diklaim bahwa alat ini itu berguna sebagai kebaikan manusia katanya. Makanya kenapa dalam konten ini gue masukin ke dalam satu konspirasi, karena hal yang tidak benar kalau terus dikatakan terus-menerus dibalut dengan kebenaran, nah, maka hal yang tidak benar itu akan menjadi benar. Jadi dengan adanya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, tornado, dan bencana-bencana alam lain yang terjadi, kita mungkin masing-masing pasti akan berpikir mungkin memang alam sudah tua atau bumi sudah masuk masa usia akhir gitu. Tapi dengan adanya HAARP ini, silakan kalian simpulkan sendiri. Karena apapun dalih, apapun alasannya, something we must know that the truth is out there. Oke, sekian bahasan gue kali ini. Kalau ada sesuatu yang kalian ingin gue bahas di depannya, silakan komen di bawah. Kalau misalkan ada yang salah atau ada yang kurang tepat, tolong diperbaiki, karena gue juga di sini masih belajar. Dan juga seperti disclaimer awal gue tadi, gue bukan profesional storyteller, gue juga ambil bahan, comot sana, comot sini, jadi gue simpulin untuk kita sama-sama belajar. Oke guys, itu aja. Akhir kata, subscribe supaya dukung channel kita ini supaya berkembang, dapat memberikan pengetahuan-pengetahuan yang lainnya juga. Like kalau lu suka dengan bahasan-bahasan kita, share bila perlu kalau lu rasa temen lu mungkin perlu tahu nih hal-hal kayak gini. Dan ya kalau lu mau nggak ketinggalan dengan bahan-bahan kita nanti, ya lu klik belnya. Oke,
Oke guys, thank you. Sekali lagi gue Mo dari Delaka. Ciao.